Ini ada salah satu pesan Merapi. Aku ora ngalahan tur ya ora pengen dikalahake. Ayo. Masya Allah, subhanallah. Kita hanya bisa mengucapkan kebesaran Allah. Fabi ayyi ala rabbika ma tughadiban. Masya Allah. Oke. Banyak hal yang harus diceritakan di sini, tapi semuanya pada satu. Semua adalah kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala. Mas Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi dengan channel The Blog Geduk. Sahabat-sahabat semuanya, setelah kita mengunjungi salah satu objek wisata di daerah lereng Merapi, yakni Bangker Kali Adem. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju area wisata yang tidak kalah pentingnya dan sangat menggugah hati kita semuanya, yakni Museum Mini Sisa Hartaku. Nah, mungkin bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin melihat video yang pertama, silahkan langsung saja klik tautan di atas. Dengan demikian, panjenengan semua bisa lebih urut dalam melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemdes Banyurojo, yakni peningkatan kapasitas kelembagaan desa yang diadakan di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk menuju ke tempat Museum Mini Sisa Hartaku tentunya melewati jalan yang sungguh menakjubkan dengan pemandangan yang indah seperti spot foto tebing Gendol Merapi dan lain-lainnya. Tentunya hal ini membuat bagi kita semuanya yang belum pernah melewati ini membuat jantung dak-dikduk. Apalagi sang sopir begitu lihai, begitu lincah dalam mengemudikan mobilnya dengan jalan yang berlekok-lekok, berkelok-kelok, dan sungguh-sungguh sangat ekstrim bagi kita semua yang belum datang ataupun belum pernah melewati jalan tersebut. Sebelum dilanjut, kita berharap bahwa kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan desa ini membawa arti yang begitu penting bagi desa kita, khususnya di Desa Banyurojo. Ya, walaupun tentunya tidak semua bisa kita aplikasikan di Desa Banyurojo, namun setidaknya ada satu ataupun dua menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan di desa kita. Seperti kita ketahui bahwa salah satu yang sudah bisa diaplikasikan di kita adalah pemberian surat kematian yang langsung oleh Bapak Kepala Desa Banyurojo apabila warga kita ada yang meninggal. Nah, itulah salah satu wujud daripada pengaplikasian apa yang kita peroleh di Desa Condong Catur yang saat ini insya Allah sudah berjalan di Desa Banyurojo. Salut buat Desa Banyurojo. Nah, sahabat-sahabat semuanya, mari kita lanjutkan perjalanan untuk menuju salah satu objek wisata yang lain, yakni objek wisata Museum Mini Sisa Hartaku. Museum Mini Sisa Hartaku merupakan salah satu museum yang digagas oleh Bapak Sriyanto yang berada di Kapuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum ini memberikan gambar ganasnya letusan Gunung Merapi yang memberikan jejak yang terlihat bagi semua masyarakat Indonesia. Dampak letusan yang dahsyat terekam dalam memori semua penduduk kaki Gunung Merapi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2010. Merapi erupsi, wedus gembel dan lahar panas yang merah menghabiskan hutan pepohonan yang hijau di kaki Gunung Merapi. Letusan Merapi yang bisa digambarkan sebagai wedus gembel melewati rumah penduduk desa asli Kapuharjo dan sekitarnya. Konten Mas Bos. Konten.
Untuk mengingat kejadian tersebut, Bapak Strianto mengumpulkan sisa-sisa harta yang rusak dan diletakkan di dinding rumah. Tentunya hal ini bertujuan sebagai pengingat dari generasi ke generasi akan dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Harta benda seperti radio, televisi yang sudah melalui rangka sepeda, rangka motor, ember, jam dinding, gamelan, dan barang-barang lain, hingga kerangka hewan ternak milik penduduk juga terpampang di museum ini. Ada juga foto-foto saat kejadian erupsi ditempel di dinding museum. Apabila kita melihat foto-foto yang terpampang di dinding-dinding rumah yang sudah rusak, seperti kita dibawa ke suasana yang mencekam dan mengerikan saat erupsi Gunung Merapi waktu itu, yang menerjang dan menghabiskan banyak bangunan hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Masyarakat umum yang ingin melihat dan terbawa ke dalam suasana erupsi bisa berkunjung langsung ke museum ini Sisa Hartaku. Biasanya museum ini dibuka pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Museum Mini Sisa Hartaku menjadi sebuah kebangkitan, perjuangan, dan awal sebuah kehidupan yang baru untuk penduduk desa yang terkena erupsi. Memori dari kejadian pilu ini tidak akan pernah bisa dilupakan seluruh masyarakat. Namun sebagai pengingat bahwa harta dan benda yang ada di dunia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada salah satu pesan Merapi, aku ora ngalahan, aku ora ngalahan, tur ya ora pengen dikalahake. Nanging mesti tekan janjine, mung nyuwun pangapura nek ana sing ketabrak, keseret, kentir, kebanjiran lan glelep. Mergo ngalang-alangi dalan sing bakal tak lewati. MMSH. Oh, ini bisa kita lihat ini. Saya kurang tahu ini apa ini. Sisa-sisa mungkin sapi atau jaran nih. Nah, inilah bukti jam erupsi Merapi hari Jumat 5 November 2010. Waduh, jamnya ini jam 12 lebih sedikit, kurang lebih 5 menit atau berapa ini. Ada tulisan lagi, sesuatu yang paling kita syukuri dalam suatu peristiwa ataupun bencana adalah keselamatan. Dalam keselamatan ada kesehatan, dan dalam kesehatan kita bisa berusaha, berkarya, dan lain-lain. Riyang, wah kurang, maaf kalau salah baca. Bangkit. Nah ini macam-macam yang ada di sini. Ada uang receh dan bekas-bekas mungkin peralatan dapur yang ada di rumah sini. Wah, ini ada macam-macam. Sisa alat musik, gitar bass, keyboard, grup musik pemuda Dusun Petung. Oh, di sini dulu grup musik bisa petung. Wah, habis sudah semua. Ada tulisan lagi, Merapi tak pernah ingkar janji. Aduh, macam-macam, ada mesin jahit, ada obras, dan lain-lain. Ini bekas kamar mandi. Ya, sahabat-sahabat semuanya, dulu pada waktu saya ke sini tahun 2011 belum bisa masuk ke rumah-rumah. Ternyata di hari ini tanggal 15 Februari tahun 2024, alhamdulillah saya bisa kembali menengok. Ya walaupun dulunya mungkin tidak ke sini, tapi setidaknya dulu belum pernah.
bisa masuk ke rumah-rumah, karena pada waktu itu masih banyak debu-debu ataupun abu-abu dari Gunung Merapi. Sisa Taku di pewayangan, mungkin grup musik ini. Wah, mungkin juga karena banyak petromak mungkin dulunya nih untuk penerangan, ada sound, ada petromak untuk lampu. Jadi mungkin ini grup musik juga ini. Wayang. Masya Allah, ada tempat tidur ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, kursi-kursi yang cukup mewah dulunya. Aduh, kakiku seakan menginjak debu pada masa lalu. Nah, oke, kita masuk sedikit. Yuk, SMP 2. Dan kebetulan secara alami kikatan dari batunya itu berbentuk wajah manusia, makanya disebut itu batu Ali. Itu foto dari rumah almarhum Mbah Marijan sebelum dan sesudah erupsi. Jadi bersama fotografi ada lagi namanya itu lahar dingin. Oke, kita spill saja videonya. Hujannya terpasang di atas, terus turun ke aliran kali-kali yang dilewatinya. Jadi untuk rumah yang mendekati jalur kali ini, kali atau daerah Kali Kuning itu semuanya. Ini mungkin barang-barang yang dulu waktu erupsi tahun 2010 yang masih bisa ditemukan ya, ataupun ya mungkin barang milik warga yang dulunya terkena erupsi Merapi. Dan alhamdulillah disimpan di museum ini. Macam-macam barang yang ada di sini tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya, karena saking banyaknya. Jadi gambarannya seperti ini dulu. Sedangkan ini adalah kandang sapi yang ada di belakang. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu sebagai dasar. Banyak foto-foto daripada aliran lahar panas atau lava dan lahar hujan atau lahar dingin yang mungkin pada tahun 2010 ya itu terjadi letusan. Sebagai masyarakat itu masih tetap batu-batu tinggal di daerah. Ini ada beberapa fenomena penampakan yang terjadi pasca erupsi. Nah, ini macam-macam ya. Ini seperti ini. Fenomena yang terjadi ini. Nah, ini. Nah, apa yang di bawah fotonya ini adalah Pak Arsi atau putra ketiga dari Mbak Marijan. Nah, sampai kalau untuk juru kunci sekarang itu Pak Arsi sampai sekarang juga masih. Ya, pokoknya fenomena yang terjadi setelah pasca erupsi. Nah, kalau yang itu ada awan berbentuk apa wih? Allah kayaknya. Muhammad. Ya, Allah. Muhammad. Allah Bapak. Ya, macam-macam ya fenomena. Ini hanya kebetulan ataupun memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hal ini terjadi, kita hanya bisa mengucapkan Wabi alai rabbikum atukadziban. Nah, ini ada fenomena lagi. Nah, oh, kita sudah keluar. Oke, terima kasih. Museum ini Sisa Taku. Ternyata museum yang sekecil ini bisa bicara 1000 bahkan lebih dari 1000 ungkapan kata yang tidak bisa kita ungkapkan. Ya. 2010 saya mengunjungi 2011 Januari
dulunya belum bisa kita lewati, masih banyak abu-abu vulkanik yang bertebaran di sini, dan ternyata sekarang sudah begini jadinya. Oke sahabat-sahabat semuanya, kita akan kembali lagi menuju ke silakan kembali karena bajunya masing-masing, karena kita akan segera melanjutkan ke. Oke, terima kasih Sisa Mini museum ini. Kita akan kembali lagi menuju ke Saponggo. Oke, kita tinggalkan museum ini di lereng Merapi Cangkringan. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Dan ternyata sore ini banyak wisatawan yang hadir atau yang mengunjungi museum tersebut. Museum Sisa Hartaku. Oke sahabat channel Ndeblok Geduk dan khususnya warga desa Banyurejo, demikianlah tadi video singkat kita mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di lereng Merapi, yakni Museum Mini Sisa Hartaku, yang semoga dengan melihat museum tersebut kita bisa mengambil hikmahnya betapa dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada saat itu. Dan tidak lupa kita hanya bisa mengambil hikmah bahwa apa yang kita punya, apa yang kita ada di sekeliling kita hanyalah titipan daripada Sang Penguasa. Oke, namun sebelum kita pukasi masih ada satu lagi objek wisata yang akan kita kunjungi. Namun akan kami lanjutkan pada video yang akan datang. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah ataupun tutur kata yang tidak sopan dalam menarasikan video ini. Semoga apa yang kita laksanakan di Desa Condong Catur Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan di Desa Banyurejo. Tetap bersemangat dalam membangun desa. Sebelum saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.